Halo 12 IPS, jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Sebelumnya kalian sudah membahas mengenai wilayah dan tata ruang. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pembangunan dan pertumbuhan yang terjadi di dalam wilayah tersebut, yang juga mencakup ruang. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah indikator dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan atau video kali ini ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai karakteristik wilayah untuk menjadi pusat pertumbuhan, kemudian faktor yang mempengaruhinya, serta tantangan atau masalah yang dihadapi wilayah tersebut untuk bisa mencapai atau menjadi pusat pertumbuhan. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan pembangunan. Jadi pembangunan itu apa? Ya, pembangunan itu adalah upaya manusia dalam memanfaatkan apa yang dimanfaatkan. Ya, yang dimanfaatkan adalah lingkungan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya kita manusia memiliki kebutuhannya. Di ekonomi harusnya kalian sudah pelajari bahwa kita manusia memiliki kebutuhan primer, tersier, dan lain sebagainya. Ya. Dan semuanya itu ya penting untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia penting untuk dipenuhi untuk apa? Untuk keberlangsungan hidupnya. Meski ada beberapa kebutuhan yang tidak bukan menjadi satu kewajiban begitu kita penuhi ya. Jadi dari mana pemenuhan kebutuhan itu? Tentunya dari lingkungan. Dari pemanfaatan lingkungan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Contohnya di sini kalian amati gambar pembangunan gedung-gedung tinggi, di mana tentunya ini dipengaruhi oleh jumlah populasi atau populasi yang terus-menerus mengalami pertambahan, sehingga manusia atau masyarakat di daerah tersebut, di wilayah tersebut membutuhkan tempat tinggal atau membutuhkan suatu perkantoran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya, begitu ya, untuk kebutuhan tempat tinggal ataupun tempat kerja, begitu. Meski demikian, dalam pembangunan di kelas 11 harusnya kita sudah belajar ya, bisa dipanggil kembali ingatan masa lalunya di kelas 11. Kita sudah belajar mengenai pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan itu ya, orang tidak asal membangun seperti ini, tetapi perlu memikirkan lingkungannya ya, perlu memikirkan lingkungan, keberlangsungan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena ya kita sedang tinggal di lingkungan ini. Saat lingkungan menjadi rusak, itu akan berdampak kepada kita manusia. Ya, jadi pembangunan perlu juga memikirkan ini. Itu kita sudah kaji dalam pembangunan berkelanjutan. Oke, di sini kita akan melihat ada dua jenis pembangunan. Nah, jadi pembangunan bukan sekedar membangun gedung begitu, tidak ya. Bukan hanya itu, tapi itu salah satunya. Jadi kedua jenis pembangunan itu, yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu yang sering kita lihat ya, bangun rumah, bangun gedung, bangun sekolah, bangun jalan raya seperti ini. Ini salah satu jalan raya di kota besar ya, jalan tol ya, jalan layang yang bersusun-susun begitu. Itu salah satu contoh dari pembangunan infrastruktur, pembangunan dalam hal aspek fisik. Di kelas 10 kita sudah belajar aspek fisik dan aspek sosial ya. Harusnya kalian sudah bisa mempelajari aspek fisik itu yang seperti apa. Jadi aspek fisik yang kita bangun untuk pembangunan infrastruktur ini, contohnya adalah pembangunan jalan raya, pembangunan gedung-gedung tinggi, pembangunan sekolah, industri, dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan sosial itu berhubungan dengan manusia. Jadi pembangunan sosial ini berhubungan, kita sedang membangun manusianya ya, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat dalam berbagai bidang. Jadi yang kita sedang bangun adalah manusianya, untuk sosial manusia ya. Kalau untuk pembangunan infrastruktur ya aspek fisiknya yang kita bangun. Oke, bisa. Salah satu contoh pembangunan sosial adalah pengadaan pendidikan, kesehatan ya, dengan adanya pendidikan itu bisa membuat masyarakat mendapatkan pemahaman atau kognitif mengenai suatu hal begitu.
Dengan demikian, itu bisa membuat mereka mengalami peningkatan. Ya, ada yang bisa jadi dokter, ada yang bisa menjadi insinyur, ya, ada yang bisa menjadi chef, ya, koki dan lain sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan saat ada pembangunan sosial, ya. Oke, berikut pusat pertumbuhan. Ya, pusat pertumbuhan. Apa itu pusat pertumbuhan? Sebenarnya pertumbuhan dan pembangunan itu tidak berbeda jauh, ya. Pertumbuhan dan pembangunan itu saling berkesinambungan atau saling berjalan, beriringan begitu. Tanpa pembangunan, pertumbuhan suatu wilayah tidak akan terjadi. Tanpa ada pertumbuhan, pembangunan tidak akan berjalan lancar begitu, ya. Jadi saling berkesinambungan atau berhubungan satu sama lain. Oke. Berikut. Di sini definisi dari pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang mengalami perkembangan sangat pesat. Apa yang pesat? Yang pesat adalah pembangunan dalam berbagai bidang, ya. Sehingga jadi pusat pembangunan yang akan mempengaruhi daerah lain. Oke, bisa ya. Jadi dari kata pusat berarti sentral, ya, sentral. Segala sesuatu yang bersifat sentral tentunya dia memiliki kedudukan sebagai suatu hal yang penting, ya, memiliki peranan yang penting, fungsi yang penting bagi sekitarnya, sehingga disebut sebagai pusat, ya. Pusat pertumbuhan berarti dia yang menjadi contoh, dia menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan begitu. Nah, di sini Ibu punya dua gambar. Gambar yang pertama adalah contoh dari wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan, sedangkan gambar kedua ini adalah wilayah atau pedesaan, ya, di mana terlihat bahwa mayoritas penduduknya itu masih bersifat tradisional di sini, karena rumahnya masih rumah-rumah tradisional, ada persawahan, ya, berarti masih tradisional. Nah, saat kita membedakan kedua gambar ini, itu dapat kita simpulkan bahwa gambar yang pertama yang di atas ini merupakan wilayah yang telah menjadi pusat pertumbuhan. Mengapa demikian? Nanti kita pelajari karakteristiknya, ya. Tapi dapat terlihat jelas bahwa sudah mulai modern. Salah satu ciri dari pusat pertumbuhan, wilayah sebagai pusat pertumbuhan, salah satu cirinya adalah dengan kehidupan yang sudah mulai modern, ya. Dan daerah yang seperti ini merupakan daerah di sekitaran pusat tersebut, pusat pertumbuhan ini yang juga akan berdampak, ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pusat pertumbuhan ini menjadi magnet penarik wilayah lain. Maksudnya apa magnet penarik, ya? Semuanya tahu magnet di sini, ya. Tentunya sifat dari magnet adalah akan menarik benda-benda tertentu seperti besi ataupun magnet lainnya yang kutubnya sesuai begitu, ya. Jadi pusat pertumbuhan, wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan akan menarik apa yang ditarik, ya, wilayah sekitarnya. Artinya apa? Pusat pertumbuhan ini akan menjadi berdampak bagi wilayah sekitar, ya. Jadi Ibu ulangi, setiap wilayah di permukaan bumi ini tentunya mengalami pembangunan atau mengalami perubahan terus-menerus. Ibu ambil contoh daerah Ibu khususnya, ya, di daerah Sabang ke bawah. Itu dulunya pas SD itu belum ada listrik, ya, belum ada aliran listrik masuk ke kampung Ibu, sehingga kita pakai generator begitu, ya, untuk menyalakan lampu sebagai penerang. Namun sekarang itu sudah mulai masuk listrik, ya, PLN, kemudian perlahan juga jalanannya mulai diaspal, kemudian jalan ke persawahan juga sudah mulai diperbaiki, diperlebar. Itu menunjukkan ada perubahan, berarti ada pembangunan, ya. Dengan keberadaan perubahan itu menunjukkan bahwa terjadi pembangunan di wilayah Ibu khususnya, ya. Sama dengan wilayah-wilayah kalian yang tentunya Ibu yakini bahwa terjadi pembangunan, ya. Di mana pembangunan itu akan berdampak pada pertumbuhan daerahnya. Oke, bisa di sini. Kemudian selain pertumbuhan, ya, selain pembangunan yang dilakukan atau perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut, suatu wilayah juga
perlu memanfaatkan ya untuk bisa mencapai pertumbuhan yang signifikan atau yang pertumbuhannya mencapai tahap yang tinggi. Suatu wilayah perlu atau penting untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Ya, Ibu kembali lagi ke contoh daerah Ibu. Di tempat Ibu itu masyarakat sebagian besar merupakan petani, ya. Sehingga dari pekerjaan tersebut mereka peroleh uang untuk pemenuhan kebutuhannya dan untuk proses kehidupan mereka selanjutnya. Meski demikian, nanti kita pelajari mengapa proses pertumbuhannya itu bersifat lambat. Itu karena faktor-faktor yang nanti kita pelajari ya. Oke, coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah salah satu contoh atau pola suatu wilayah yang merupakan pusat ya, pusat pertumbuhan. Inti kota menunjukkan bahwa daerah ini merupakan wilayah dengan kategori pusat pertumbuhan ya. Pusat pertumbuhan berarti dia pertumbuhannya sudah signifikan ya, di level yang sangat tinggi begitu dari daerah yang lainnya. Kemudian tentunya wilayah ini yang merupakan pusat pertumbuhan akan mempengaruhi daerah sekitarnya, sehingga daerah di pinggiran kota ini akan bersifat berkembang ya dibanding dengan wilayah yang semakin keluar begitu, semakin berada di luar garis atau area inti kota ini ya. Nanti Ibu perlihatkan contohnya ya. Nah, ini contohnya daerah Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar merupakan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ya. Pusat pertumbuhan untuk daerah tersebut, daerah sekitarnya. Karena pembangunan di daerah Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar ini sudah tergolong dalam taraf yang cukup tinggi, sehingga mereka daerah-daerah ini digolongkan dalam daerah yang merupakan pusat pertumbuhan ya, yang akan berdampak ya, tentunya daerah ini berdampak bagi daerah di sekitarnya. Oke, berikut Ibu harap gambar ini tidak asing ya bagi kalian. Ada yang merasa asing melihat gambar ini, Ibu rasa tidak pernah keluar dari rumah ya. Nah, ini adalah Palopo ya, gambar Palopo, wilayah Palopo. Wilayah, kenapa Ibu sebut wilayah? Karena ini sudah mencakup ruang di dalamnya ya. Ada daerah pemerintahan, gedung pemerintahan di sini ya. Ini daerah Jensu. Ada gedung wali kota. Coba perhatikan, Palopo tergolong dalam wilayah yang memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dibanding wilayah yang lainnya ya. Mengapa Ibu bilang demikian? Karena pembangunan di daerah Palopo sudah tergolong tinggi dibanding wilayah yang lainnya. Dapat terlihat dari keberadaan gedung-gedung, keberadaan fasilitas ya. Salah satu contohnya adalah fasilitas pendidikan, institusi-institusi pendidikan ya. Di Palopo sudah banyak sekali sekolah-sekolah, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada tingkat perguruan tinggi, ada beberapa. Jika dibandingkan dengan daerah yang ada di sekitarnya, di daerah sini ya, tentunya itu tidak lebih dari perkembangan atau pembangunan yang terjadi di Palopo. Di sini dapat disimpulkan bahwa Palopo merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya. Selain sekolah, kita dapat mengidentifikasi bahwa Palopo ini menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya. Kita dapat lihat dari keberadaan banyaknya pusat perbelanjaan ya. Di Palopo ada pusat perbelanjaan minimarket ya, ada Hyper, Matahari, kemudian banyak Indomaret, Alfamidi dan lain sebagainya. Kemudian banyak toko-toko ya, baik itu menjual berbagai macam perabotan, baik rumah tangga maupun perabotan yang lainnya ya. Itu menunjukkan bahwa di daerah Palopo pertumbuhannya sudah cukup pesat ya, cukup tinggi dari daerah yang lainnya. Kemudian jalur transportasinya ya, jalan rayanya juga sudah cukup baik begitu. Bahkan ada jalur 2 begitu ya. Itu menunjukkan bahwa kota ini, daerah ini, wilayah ini sudah menjadi
sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Meski jika dibandingkan dengan kota besar seperti Makassar itu akan berbeda jauh, tetapi jika Palopo dibandingkan dengan daerah sekitarnya, Palopo sudah tergolong menjadi pusat pertumbuhan daerah sekitarnya.